Batasan usia. Masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi, perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal 18-40 tahun dan dewasa madya 41-60 tahun dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia di atas 60 tahun. Menurut Maviare 1983, batasan memasuki 2 usia dewasa ini dapat ditinjau dari segi hukum, segi pendidikan, segi biologis, dan segi psikologis. C. Ciri khas perkembangan dewasa. Ciri khas perkembangan dewasa adalah dewasa dini dan dewasa madya. Dewasa dini yaitu usia reproduktif, usia memantapkan letak kedudukan, usia banyak masalah, dan usia tegang dalam emosi. Dalam masa usia reproduksi pada umumnya mencapai kepuasan jika sejak remaja organ-organ dipelihara secara baik. Demikian pula usia pemantapan sejak remaja harus dipersiapkan berbagai kemampuan, sikap, keterampilan yang diperlukan. Lalu dewasa madya ada masa yang ditakuti, masa transisi, masa penyesuaian kembali, masa keseimbangan dan tak keseimbangan. D. Tugas perkembangan. 1. Dewasa dini. Arti tugas-tugas perkembangan bagi orang dewasa awal mengandung isi harapan atau tuntutan dari sosio-kultur yang hidup pada lingkungan sekitar terhadap orang dewasa awal sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapainya. Adapun tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang merupakan perwujudan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan sosio-kultur dimaksud dikemukakan garis-garis besarnya dalam bagian ini. A. Memilih pasangan hidup. B. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. C. Mulai hidup dalam satu keluarga dan pasangan dan anak. D. Belajar mengasuh anak. E. Mengelola rumah tangga. F. Mulai bekerja atau membangun karir. G. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. H. Bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. 2. Dewasa madya. Tugas perkembangan pada dewasa madya menurut Horlock dapat dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap keadaan fisiologis. Yang kedua, perubahan minat sosial dan aktivitas sebagai warga negara. Yang ketiga, penyesuaian jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan kehidupan ekonomi. Dan yang keempat yaitu penyesuaian dengan kehidupan keluarga, termasuk merawat orang tua lanjut usia dan mendidik remaja menjadi orang dewasa bertanggung jawab. Perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Pertama ada perkembangan fisik, dimulai pada dewasa dini. Puncak kemampuan fisik individu dicapai antara usia 18-30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Dan yang kedua adalah dewasa madya. Status kesehatan menjadi persoalan utama di masa dewasa madya karena daya akomodasi mata bisa saja mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Karena aliran darah pada mata berkurang, bisa mengurangi ukuran bidang penglihatannya. Stabilisasi emosi dan kepribadian juga merupakan faktor yang berkaitan dengan kesehatan di masa ini. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Chai mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu A. Tahap pencari prestasi, B. Tahap tanggung jawab, C. Tahap eksekutif, dan D. Tahap reintegratif. Perkembangan emosi dan sosial. A. Dewasa dini. Pada masanya dewasa dini, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Adapun kondisi-kondisi mempengaruhi perubahan minat pada masa ini adalah perubahan kondisi kesehatan, perubahan dan sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, dan perubahan dalam nilai. Kemudian ada dewasa madya. Stanchok menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan, sindrom karang kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, pengisian waktu luang, hubungan antar generasi. Sekian, terima kasih.